Teman-teman, apakah kalian suka membaca? Lalu, apa sih buku bacaan yang bagus untuk kita baca? Nah, apakah kalian tahu apa saja manfaat dari membaca? Oke, kita simak saja ya materi kita pada pagi hari ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini bertemu lagi dengan saya Kak Asyifa, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, siap untuk mendampingi kalian untuk mempelajari materi kita pada hari ini. Nah teman-teman, kali ini kakak akan mendampingi kalian dalam pembelajaran tematik terpadu kelas 1, tema 2, subtema 4, yaitu mengenai gemar membaca. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar kita semua dapat memahami mengenai tes deskriptif, bilangan asli, mampu membaca puisi, mengetahui gerak dasar lokomotor, mengetahui cara membuat karya seni, dan yang terakhir, mengetahui keberagaman dalam rumah dan juga di sekolah. Teman-teman, coba tadi siapa yang suka membaca angkat tangannya biar kita di sini tahu siapa yang rajin membaca. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari membaca itu? Membaca adalah melihat dan memahami isi dari suatu bacaan. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan bacaan itu? Bacaan dapat berupa fabel, dongeng, cerita rakyat, buku pelajaran, koran, novel, maupun yang lain-lainnya. Lalu, apa sih manfaat dari membaca itu? Nah, teman-teman, manfaat dari membaca itu sangat banyak sekali. Di antaranya, membaca dapat membuat kita membuka jendela dunia. Karena dengan membaca itu dapat membuka pikiran kita, wawasan kita, serta pengetahuan kita agar kita dapat mengetahui seluruh informasi yang ada di dunia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tadi siapa yang suka membaca? Oke, kita masuk pada materi pembelajaran yang pertama ya teman-teman, yaitu mengenai tes deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan tes deskriptif itu? Tes deskriptif adalah sebuah teks yang menjelaskan mengenai suatu gambaran secara nyata dan dijelaskan secara jelas mengenai objeknya, subjeknya, maupun inti dari suatu cerita tersebut. Nah, kali ini kakak punya bacaan bagus loh. Yuk kita simak, lalu setelah itu kita analisis bersama-sama ya teman-teman. Nah teman-teman, apakah kalian memiliki hobi atau kegemaran? Hobi atau kegemaran adalah sesuatu hal yang kita senangi. Hobi tersebut dapat berupa membaca, menonton film, mendengarkan musik, menulis, atau yang lain-lain.
Kalau kakak sih suka membaca, kalau kalian bagaimana? Jangan lupa ya, kalian tanya kakak atau adik kalian mengenai hobi mereka. Nah teman-teman, apakah kalian pernah mengamati lingkungan sekitar kalian? Pastinya terdapat tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian, bukan? Tumbuhan-tumbuhan tersebut sebenarnya dapat kita jadikan sebuah karya seni loh teman-teman. Di antaranya, kita dapat memanfaatkan daun kering, ranting yang sudah patah, batang yang sudah tidak pernah terpakai, dan bunga-bunga yang sudah layu. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya adalah mengenai bilangan. Kali ini kakak akan menjelaskan kalian mengenai bilangan asli. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan asli? Apakah kalian sudah ada yang tahu? Nah, benar sekali. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 hingga seterusnya. Contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang bilangan, apakah kalian pernah mendapatkan PR mengenai bilangan? Lalu kalian meminta tolong kakak atau ibu kalian untuk mengajari PR tersebut. Berarti kakak dan ibu kalian menyayangi kalian dan sangat peduli terhadap kalian. Ngomong-ngomong mengenai keluarga, apakah kalian tahu bahwa keluarga di rumah adalah pendidikan pertama bagi setiap anak? Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tua yang mengajarkan kita mengenai pendidikan karakter. Nah, seberapa baik karakter dari anak tersebut itu mencerminkan bagaimana cara orang tua mereka mengajarkan pendidikan karakter kepada mereka. Teman-teman, tanpa kita sadari, di dalam suatu rumah itu terdapat tata tertib atau aturan yang harus kita patuhi. Namun, tata tertib tersebut tidak jarang ditempel di dalam rumah ataupun di dalam kamar, tetapi peraturan tersebut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih peraturan di dalam rumah yang harus kita patuhi? Tata tertib tersebut dapat berupa menghormati orang tua, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga nama baik orang tua, dan juga membantu pekerjaan orang tua apabila orang tua sedang kesusahan. Nah, itu tadi merupakan tata tertib yang harus kita patuhi di rumah. Sekarang, apabila kita berangkat ke sekolah, kita juga harus mengetahui peraturan yang lainnya loh teman-teman. Peraturan di sekolah ini dapat berupa tata tertib yang ditempelkan oleh petugas-petugas sekolah. Peraturan tersebut biasanya berisi seperti ini teman-teman. Kita harus berangkat pagi ke sekolah, tidak boleh telat, kita harus menghormati bapak ibu guru, kita harus menyayangi teman, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak lagi. Kali ini kakak memiliki banyak buah jeruk. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Apakah kalian bisa? Pastinya bisa dong. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak nih mengenai matematika dan juga lain-lain. Lalu, apa saja sih yang wajib kita pelajari selain matematika? Di samping matematika, kita juga harus belajar mengenai bahasa Indonesia, PKN, bahasa asing, dan juga pengetahuan umum. Nah, apa sih yang akan kita bahas selanjutnya? Bagaimana kalau kita mempelajari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia?
apakah kalian semua mencintai bahasa kita? Apakah kalian bangga terhadap bahasa kita? Tentu harus seperti itu dong teman-teman. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa, yang artinya bahasa yang menyatukan seluruh warga Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Di dalam bahasa Indonesia ini tidak hanya menerangkan mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia saja loh teman-teman. Di dalam bahasa Indonesia juga menjelaskan mengenai sastra. Apa sih sastra itu? Sastra adalah sebuah bahasa yang indah, tertata dengan baik, dan gaya penyajiannya menarik, sehingga berkesan di hati para pembacanya. Nah, benar sekali. Sastra dapat berbentuk puisi, pantun, cerpen, dan lain-lain. Dari suatu bentuk-bentuk karya sastra tersebut, bagaimana kalau kita membahas suatu puisi? Nah, di sini kakak memiliki puisi bagus loh. Audio Jungle. Audio Jungle. Selain puisi, karya seni juga bisa dapat berbentuk yang lainnya loh teman-teman. Apa saja di antaranya? Yap, benar sekali. Karya seni dapat berbentuk kerajinan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kerajinan itu? Kerajinan adalah suatu barang yang kita hasilkan melalui kerja tangan kita sendiri teman-teman. Jadi, kita semua dapat menghasilkan suatu kerajinan. Nah, untuk mempelajari kerajinan lebih lanjut, bagaimana jika kita membuat kerajinan dari kardus bekas dan kita menuliskan nama kita di sana? Apakah kalian tertarik? Oke, yuk kita simak ya. Audio Jungle. Dari kerajinan tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu kerajinan itu bisa berbentuk 3 wujud. Di antaranya adalah berbentuk padat, cair, dan juga gas. Lalu contoh benda yang berwujud padat itu apa sih? Benda yang berwujud padat dapat berupa batu, buku, ataupun yang lain-lain. Lalu yang berwujud cair dapat berupa air, minuman, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah berwujud gas. Contoh dari wujud gas ini adalah angin loh teman-teman. Karya seni yang lain dapat berupa gambar ekspresi. Apa sih gambar ekspresi itu? Gambar ekspresi adalah gambaran bebas yang muncul di benak kita. Setelah selesai membuat kerajinan, alangkah baiknya kita berolahraga dulu yuk. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak dasar lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tubuh kita dari suatu ke tempat yang lain. Gerak lokomotor ini dapat berupa melompat, meluncur, ataupun berlari. Berikut ini ada gambar mengenai gerak lokomotor ya teman-teman. Yuk kita simak. Audio Jungle. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengetahui gerak lokomotor ini dari suatu permainan.
Permainan tersebut yaitu permainan sepak bola. Audio Jungle. Di dalam sepak bola, kita dapat melakukan gerak lokomotor, di antaranya adalah melompat, menyundul, berlari cepat, dan masih banyak lagi. Audio Jungle. Dalam sebuah permainan, tentunya kita harus mengetahui peraturan dari permainan tersebut ya teman-teman. Tujuannya adalah agar kita dapat menguasai permainan tersebut dan kita dapat memenangkan permainan tersebut teman-teman. Lalu dari permainan sepak bola tadi, apakah kalian tahu apa saja peraturan yang harus kita patuhi? Peraturan tersebut diantaranya adalah kita harus mengetahui bahwa di dalam satu tim sepak bola berisi 11 orang. Kali ini kita akan menggambar dengan media daun kering. Apakah kalian bisa mencari daun kering di sekitar lingkungan kita? Tentunya bisa dong. Setelah kita mendapatkan daun kering tersebut, kita akan menempelkannya di dalam buku gambar. Lalu untuk apa sih tujuannya? Tentunya untuk menghasilkan suatu kerajinan tangan dong. Kali ini kakak akan memberikan kalian gambar mengenai kerajinan tangan yang berasal dari daun kering. Audio Jungle. Teman-teman, apabila kita di sekolah, pasti kita memiliki teman dong. Nah, setiap teman pasti memiliki karakteristik dan juga sifat yang berbeda. Dari karakteristik tersebut, kita harus menghargai loh teman-teman. Kita tidak boleh membencinya. Kita harus menyayanginya dengan sama rata. Kita tidak boleh mendiskriminasi mereka ataupun yang lain-lainnya. Karena teman kita pasti berasal dari suku dan juga budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menjaga toleransi teman-teman. Audio Jungle. Nah teman-teman, kali ini kita sudah sampai di penghujung materi ya. Apakah kalian semua memahami apa yang baru saja kakak sampaikan? Audio Jungle. Kali ini kita sudah belajar banyak loh teman-teman. Di antaranya adalah kita mampu mengenal tes deskriptif, mengetahui bilangan, Audio Jungle. membaca puisi, mengetahui cara membuat karya seni, mengetahui gerak lokomotor, dan yang terakhir, kita mengetahui keberagaman di dalam rumah dan juga di dalam sekolah. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk melestarikan budaya membaca ya. Kita harus membaca di mana saja dan kapan saja. Karena membaca dapat membuka jendela-jendela dunia. Demikian penyampaian materi dari kakak. Apabila ada kekurangannya, kakak minta maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.